Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM D0222-324. Baik, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah etika profesi. Soal yang pertama yaitu eksplorasi literatur etika profesi. Identifikasi dan tinjau dua jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Yang pertama, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Nah, yang pertama, dari jurnal-jurnal yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial studi kasus anak-anak. Yaitu profesional TI dalam penelitian ini dapat memberikan solusi dengan memberikan panduan kepada orang tua tentang pengawasan yang bijaksana terhadap penggunaan TI oleh anak-anak. Nah, mereka juga dapat mengembangkan aplikasi atau alat yang dapat membantu orang tua dalam mengontrol waktu dan batas penggunaan TI oleh anak-anak. Selain itu, mereka dapat memberikan saran tentang cara memanfaatkan TI secara positif untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak, serta memberikan informasi tentang dampak negatif yang perlu dihindari. Nah, yang kedua, dari jurnal yang berjudul Model Supervisi Akademik Berbantuan Elektronik bagi Pengawas Madrasah di Provinsi Jawa Tengah. Yaitu langkah yang diambil oleh profesional penelitian ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan akademik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam melakukan kecurangan akademik. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi terkait etika penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu mahasiswa memahami konsekuensi dari tindakan kecurangan akademik yang melibatkan teknologi. Baik untuk soal nomor 2, yaitu analisis kebutuhan etis berbasis riset. Nah, temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Baik untuk jurnal yang pertama yaitu kasus etika dan pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike. Nah, dalam makalah tentang kasus etika dan pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike ini terdapat beberapa faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Antara lain yaitu pendekatan bermanfaat, pendekatan individualisme, konsep etika, etika yang tertulis, tempat kedudukan kendali dan berdasarkan intuisi atau perasaan. Nah, pendekatan bermanfaat yaitu konsep bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Dalam konteks perusahaan Nike, keputusan manajerial harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, pendekatan individualisme. Nah, konsep bahwa tindakan dianggap pantas jika mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Dalam konteks perusahaan Nike, keputusan manajer harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang para pekerja, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, konsep etika. Menyangkut keputusan yang menjaga hak-hak individu seperti hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak kebebasan hati nurani, hak untuk bebas berpendapat, dan hak atas proses hak. Dalam konteks perusahaan Nike, keputusan manajerial harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil. Yang keempat, etika yang tertulis. Nah, perilaku moral yang tinggi dari para senior, pengharapan realistis akan kinerja, penilaian kinerja sebagai dasar promosi, dan hukuman bagi individu yang bertindak tak etis. Dalam konteks perusahaan Nike, keputusan manajerial harus didasarkan pada standar etika yang jelas dan diterapkan secara konsisten
di seluruh organisasi. Yang kelima, tempat kedudukan kendali. Nah, hubungan dengan struktur organisasi yang mempengaruhi kemungkinan individu mengambil keputusan tak etis. Dalam konteks perusahaan Nike, struktur organisasi harus mendukung pengambilan keputusan yang etis dan mencegah praktik-praktik tak etis. Yang terakhir yaitu berdasarkan intuisi atau perasaan. Nah, keputusan yang didasari perasaan bersifat subjektif dan rentan terpengaruh faktor luar. Dalam konteks perusahaan Nike, keputusan manajerial harus tetap didasarkan pada pertimbangan rasional dan tidak hanya berdasarkan intuisi semata. Baik pada jurnal yang kedua yaitu komunikasi teknologi informasi dan ketenagakerjaan, kajian perkembangan inklusi teknologi digital dan pengangguran di Indonesia. Nah, faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pada penelitian ini meliputi dampak inovasi teknologi terhadap pengangguran, kebijakan pemerintah dalam menyikapi dampak inovasi teknologi, dan perlindungan karyawan dari pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi teknologi. Pada jawaban yang kedua, yaitu prinsip bisnis sebagai profesi yang luhur dapat mempengaruhi keputusan pada dua studi kasus melalui penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perusahaan Nike, prinsip bisnis yang luhur akan mendorong manajerial untuk mempertimbangkan dampak keputusan terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pendekatan bermanfaat dan pendekatan individualisme yang menekankan pada kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar dan kepentingan jangka panjang individu. Sementara itu, dalam studi kasus mengenai dampak inovasi teknologi terhadap pengangguran dan kebijakan pemerintah dalam menyikapi dampak inovasi teknologi, prinsip bisnis sebagai profesi yang luhur akan mendorong perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan hak-hak individu, menghormati standar etika yang jelas, dan didasarkan pada pertimbangan rasional. Dengan demikian, prinsip bisnis sebagai profesi yang luhur akan mempengaruhi keputusan dalam kedua studi kasus ini dengan menekankan pada aspek etika, moral, dan perlindungan terhadap karyawan dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, untuk soal yang nomor ketiga, yaitu penelitian dampak cybercrime. Lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Yang pertama, jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Yang kedua, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Nah, jawaban yang pertama yaitu dari artikel yang berjudul Cybercrime, pengertian jenis dampak dan cara mengatasinya. Nah, bocornya informasi perusahaan dan data pribadi pelanggan, perusahaan bisa dituntut karena merugikan pelanggan dan reputasi perusahaan rusak karena masyarakat tidak percaya bahwa mereka aman. Untuk artikel yang kedua yang berjudul dampak cybercrime yang sangat berbahaya, yaitu gangguan kegiatan operasional bisnis, biaya perawatan sistem membengkak, kehilangan data, rusaknya reputasi perusahaan, perubahan aktivitas bisnis, kehilangan pendapatan, pintu masuk bagi kejahatan lainnya, gangguan psikologis. Nah, untuk jurnal yang ketiga, 5 jenis cybercrime dan dampak yang akan terjadi. Nah, dampak dari cybercrime bisa sangat merugikan baik individu maupun organisasi, termasuk kehilangan data pribadi, kehilangan uang, gangguan pada bisnis, ancaman keamanan nasional, dan kerugian reputasi. Baik, untuk jawaban yang kedua, yaitu sebagai profesional TI dapat membantu individu dan organisasi untuk meningkatkan keamanan cyber mereka secara keseluruhan dengan memberikan solusi teknologi yang inovatif, pelatihan keamanan cyber, dan pemantauan terus-menerus terhadap ancaman cybercrime. Melalui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam teknologi informasi, para ahli IT dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi informasi sensitif dan meredam dampak buruk dari kejahatan cyber bagi individu dan organisasi. Baik, untuk soal yang keempat yaitu sintesis etika dan hukum dalam TI. Carilah artikel hukum
yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Yang pertama, analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Yang kedua, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Nah, untuk jawaban pada pertanyaan pertama, diambil dari jurnal yang berjudul Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik untuk Anak di Bawah Umur di Indonesia, serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa General Data Protection Regulation. Nah, kelemahan etis dalam perlindungan data pribadi. Yang pertama, ketidakadilan perlindungan data pribadi untuk anak. Yang kedua, keterbatasan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum yang efektif. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Yang kelima, ketidaktransparan dalam pengelolaan data. Pendekatan hukum. Yang pertama, perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang PDP memberikan dasar hukum yang mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, serta memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik data dan pengelola data. Yang kedua, hukum perlindungan data pribadi dari negara luar yang menjadi perbandingan adalah General Data Protection Regulation, atau disingkat menjadi GDPR, dari Uni Eropa. Nah, GDPR ini adalah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di negara-negara anggota Uni Eropa dan EEA, atau European Economic Area. Nah, regulasi ini memiliki standar yang sangat tinggi dalam perlindungan data pribadi dan memberikan hak-hak yang kuat bagi pemilik data. Nah, untuk jawaban yang kedua, yaitu pemimpin TI harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, seperti memberikan pelatihan kepada timnya tentang kepatuhan GDPR dan regulasi lokal. Mereka juga perlu memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka kelola memenuhi standar keamanan dan privasi data. Selain itu, pemimpin TI harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan administratif jika terjadi pelanggaran data pribadi. Nah, untuk soal yang nomor kelima, yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan dua studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Yang kedua, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Baik, untuk jawaban pada pertanyaan yang pertama, didapatkan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Integritas Mahasiswa terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi sebagai Calon Akuntan. Dalam penelitian ini, para akuntan telah diberi panduan dalam memilih software dan hardware yang diperlukan, sehingga jika mengalami kesulitan, mereka dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa para akuntan memiliki sikap tanggung jawab dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung tugas-tugas akuntansi mereka. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti afeksi dan kesesuaian tugas mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi oleh akuntan. Dengan demikian, sikap profesionalisme dan kesediaan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi juga merupakan bagian dari sikap profesi luhur dalam profesi akuntan dan dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian, sikap profesi luhur dalam profesi akuntan dalam penelitian ini mencakup tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan kesediaan untuk menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugas akuntansi dengan efektif dan efisien. Baik, untuk jurnal yang kedua yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi oleh akuntan. Dalam penelitian ini, sikap profesi luhur dalam praktik bisnis dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempromosikan integritas, kejujuran, dan etika yang tinggi dalam perilaku mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan.
Berikut adalah deskripsi sikap profesi luhur yang dapat ditemukan dalam penelitian ini. Yang pertama, integritas yang tinggi. Mahasiswa akuntansi dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam menjalani pendidikan dan karir sebagai calon akuntan. Integritas ini mencakup kesetiaan pada nilai-nilai etika profesi, ketaatan pada aturan, dan kemampuan untuk bertindak jujur serta transparan dalam setiap situasi. Yang kedua, komitmen terhadap kebenaran. Sikap profesi luhur juga mencakup komitmen yang kuat terhadap kebenaran dan kejujuran. Mahasiswa diharapkan untuk tidak terlibat dalam praktik kecurangan akademik seperti plagiat, penipuan, atau manipulasi data demi mencapai kesuksesan akademik. Yang ketiga, penghargaan terhadap profesi. Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan diharapkan memiliki penghargaan yang tinggi terhadap profesi akuntan. Mereka diharapkan memahami pentingnya menjaga reputasi profesi, berperan sebagai agen perubahan yang mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap tindakan mereka. Dengan menginternalisasi sikap profesi luhur ini, diharapkan mahasiswa akuntansi dapat menjadi profesional yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat dalam praktik bisnis mereka di masa depan. Baik, untuk jawaban pada pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi alasan yang kuat untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Dengan menerapkan sikap profesi luhur, para profesional TI dapat memastikan penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Integritas, komitmen terhadap kebenaran, dan penghargaan terhadap profesi juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika dalam industri TI yang kompetitif saat ini. Nah, demikian penjelasan saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.